Tentara Rusia kembali serang kota Kharkiv saat penduduk mulai hidup normal, 9 orang dinyatakan tewas. Perang di Ukraina sampai saat ini masih berlanjut dan belum menemukan titik akhir pertempuran. Seperti diketahui bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah resmi mengumumkan operasi militer dan invasi di Ukraina sejak 24 Februari 2022. Semenjak perang dimulai, banyak penduduk Ukraina yang mengungsi ke tempat yang lebih aman dari pasukan Rusia. Perang yang sudah memasuki bulan keempat ini masih belum ada tanda-tanda menyerah dari Rusia. Sementara itu, Ukraina juga masih terus membela negaranya yang diinvasi oleh Rusia. Dalam perang ini, sejumlah wilayah di Ukraina dikabarkan telah berhasil dikendalikan oleh Rusia. Dari hal tersebut, pasukan Ukraina terus berusaha untuk merebut kembali wilayah mereka yang dikuasai oleh Rusia. Kemudian di sisi lain, militer Rusia kembali menyerang Kharkiv setelah kota itu hening, tidak ada serangan selama 2 minggu terakhir. Dilansir dari Z News, dilaporkan bahwa artileri Rusia menghantam kota Kharkiv di saat kehidupan di kota terbesar kedua di Ukraina itu mulai kembali normal. Gubernur Regional Kharkiv, Oleh Shnebhubov, mengatakan bahwa sedikitnya 9 orang tewas dan 17 orang mengalami luka dalam serangan di bagian utara kota itu. Itu adalah kengerian bagi penduduk setempat. Orang-orang diliputi rasa takut dan infrastruktur dihancurkan, kata Oleh Shnebhubov yang mengenakan seragam militer dengan pistol di pinggangnya, mengatakan kepada Guardian di pusat Kharkiv tak lama setelah serangan itu. 2 minggu terakhir relatif sepi. Saya pikir mereka menyapa kami, memberitahu kami bahwa mereka masih di sana, tambahnya. Kembang api terdengar sepanjang 26 Mei, mengguncang gedung-gedung dan menyebabkan mobil-mobil di pusat kota Kharkiv membunyikan sirine mereka. Sementara itu, sebelumnya usaha militer Ukraina untuk merebut kembali Pulau Ular yang telah dikuasai Rusia mengalami kegagalan. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan kondisi tragis tentara Ukraina tewas dalam pertempuran. Tampak dalam video prajurit angkatan bersenjata Ukraina di dalam mobil dan berlumuran darah akibat serangan intelijen Rusia. Video itu diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 1 Juni 2022. Dalam rekaman itu tampak para intelijen Rusia menggeledah mobil militer milik angkatan bersenjata Ukraina. Dikutip dari tribuntimur.com, seorang prajurit Ukraina tewas dengan kondisi berlumuran darah di dalam mobil yang sudah hancur dan terbakar. Dari dalam mobil militer milik angkatan bersenjata Ukraina itu menyimpan amunisi senjata milik NATO. Melihat itu, intelijen Rusia tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka memilih untuk menyita semua amunisi senjata tersebut dan membawanya pergi. Militer Rusia saat ini dilaporkan tengah mengirim drone pengintai ke wilayah udara Ukraina. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi musuh. Setelah itu, Rusia berencana menggempur Ukraina dengan sistem roket multi peluncuran badai. Informasi ini diungkapkan dalam sebuah video yang dirilis oleh pejabat Rusia. Pasukan Moskow menggunakan pesawat pengintai Orlan 10 untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan musuh. Kemudian mereka akan memindahkan baterai sistem roket peluncur badai ke arah target. Sistem roket peluncur badai adalah sebutan untuk senjata Hurricane MLRS. Baterai Hurricane MLRS menerima koordinat posisi benteng yang ditemukan dari angkatan bersenjata Ukraina dari operator UAV Orlan 10, kata Kemenhan Rusia 31 Mei 2022. Setelah menembakkan roket ke sasaran, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan musuh. Dikutip dari Newsweek, serangan itu menghancurkan kendaraan lapis baja, tenaga kerja dan artileri unit-unit angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan itu, kendaraan lapis baja, tenaga kerja dan artileri unit-unit angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan, katanya. Pada Kamis 2 Juni hari ini, operasi militer khusus Rusia di Ukraina memasuki hari ke-99. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan total kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 30.700 personel. Militer Ukraina juga mengklaim bahwa Rusia telah kehilangan 1.361 tank, 3.431 kendaraan tempur lapis baja, kemudian 207 sistem peluncuran roket ganda, 94 sistem anti pesawat, 208 pesawat tempur, dan lain-lain. Semenjak perang dimulai, banyak penduduk Ukraina yang mengungsi ke tempat yang lebih aman dari pasukan Rusia. Perang yang sudah memasuki bulan keempat ini masih belum ada tanda-tanda menyerah dari Rusia. Sementara itu, Ukraina juga masih terus membela negaranya yang diinvasi oleh Rusia. Dalam perang ini, sejumlah wilayah di Ukraina dikabarkan telah berhasil dikendalikan oleh Rusia. Dari hal tersebut, pasukan Ukraina terus berusaha untuk merebut kembali wilayah mereka yang dikuasai oleh Rusia. Kemudian di sisi lain, militer Rusia kembali menyerang Kharkiv setelah kota itu hening, tidak ada serangan selama 2 minggu terakhir. Dilansir dari Z News,
Dilaporkan bahwa artileri Rusia menghantam kota Kharkiv di saat kehidupan di kota terbesar kedua di Ukraina itu mulai kembali normal. Gubernur Regional Kharkiv Oleh Shnebhubov mengatakan bahwa sedikitnya 9 orang tewas dan 17 orang mengalami luka dalam serangan di bagian utara kota itu. Itu adalah kengerian bagi penduduk setempat. Orang-orang diliputi rasa takut dan infrastruktur dihancurkan, kata Oleh Shnebhubov yang mengenakan seragam militer dengan pistol di pinggangnya, mengatakan kepada Guardian di pusat Kharkiv tak lama setelah serangan itu. 2 minggu terakhir relatif sepi. Saya pikir mereka menyapa kami, memberitahu kami bahwa mereka masih di sana, tambahnya. Kembang api terdengar sepanjang 26 Mei, mengguncang gedung-gedung dan menyebabkan mobil-mobil di pusat kota Kharkiv membunyikan sirine mereka. Sementara itu, sebelumnya usaha militer Ukraina untuk merebut kembali Pulau Ular yang telah dikuasai Rusia mengalami kegagalan. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan kondisi tragis tentara Ukraina tewas dalam pertempuran. Tampak dalam video prajurit angkatan bersenjata Ukraina di dalam mobil dan berlumuran darah akibat serangan intelijen Rusia. Video itu diunggah melalui akun Telegram pada Rabu 1 Juni 2022. Dalam rekaman itu tampak para intelijen Rusia menggeledah mobil militer milik angkatan bersenjata Ukraina. Dikutip dari tribuntimur.com, seorang prajurit Ukraina tewas dengan kondisi berlumuran darah di dalam mobil yang sudah hancur dan terbakar. Dari dalam mobil militer milik angkatan bersenjata Ukraina itu menyimpan amunisi senjata milik NATO. Melihat itu, intelijen Rusia tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka memilih untuk menyita semua amunisi senjata tersebut dan membawanya pergi. Militer Rusia saat ini dilaporkan tengah mengirim drone pengintai ke wilayah udara Ukraina. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi musuh. Setelah itu, Rusia berencana menggempur Ukraina dengan sistem roket multi peluncuran badai. Informasi ini diungkapkan dalam sebuah video yang dirilis oleh pejabat Rusia. Pasukan Moskow menggunakan pesawat pengintai Orlan 10 untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan musuh. Kemudian mereka akan memindahkan baterai sistem roket peluncur badai ke arah target. Sistem roket peluncur badai adalah sebutan untuk senjata Hurricane MLRS. Baterai Hurricane MLRS menerima koordinat posisi benteng yang ditemukan dari angkatan bersenjata Ukraina dari operator UAV Orlan 10, kata Kemenhan Rusia 31 Mei 2022. Setelah menembakkan roket ke sasaran, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan musuh. Dikutip dari Newsweek, serangan itu menghancurkan kendaraan lapis baja, tenaga kerja dan artileri unit-unit angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan itu, kendaraan lapis baja, tenaga kerja dan artileri unit-unit angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan, katanya. Pada Kamis 2 Juni hari ini, operasi militer khusus Rusia di Ukraina memasuki hari ke-99. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan total kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 30.700 personel.